Halo semua, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin. Yang dimana di episode kali ini pertempuran besar di dasar bawah laut pun telah terjadi antara klan Hiu dan juga Xiaoyan melawan orang-orang dari istana 10.000 iblis. Yang telah membangkitkan Hun Tiandi dan sekarang dia dipimpin oleh Muning Dosian bintang 8 yang sebelumnya bernama Gemping yang berkhianat pada Xiaoyan. Xiaoyan pun telah mengeluarkan boneka dewanya dan langsung bertarung dengan Muning. Ia pun benar-benar terluka oleh boneka dewa Xiaoyan. Namun dia mampu bertahan. Xiaoyan tahu jika dia ingin mengalahkannya, saatnya sekarang dia harus mengeluarkan semua kekuatannya, dia harus meminta bantuan kekuatan pagoda. Sosok Xiaoyan melesat, begitu juga dengan Morninging yang pada saat ini melesat ke arah Xiaoyan. Kemudian api pada saat ini menyala di mata Xiaoyan dan ketika Xiaoyan hendak bertarung, dia pun langsung meminta bantuan kekuatan dari pagoda dari sumber 6 keinginan. Tiba-tiba aura Xiaoyan pun benar-benar meningkat dengan sangat pesat, bahkan sampai-sampai Xiaoyan yang awalnya berada di Dosian bintang 5 naik menjadi Dosian bintang 6. Terus naik bintang 7, dan terus naik bintang 8 hampir-hampir mencapai bintang 9. Ini benar-benar membuat kekuatan Xiaoyan hampir menjadi seorang dogat. Kekuatan 6 keinginan di tubuh Xiaoyan meledak, kecepatan Xiaoyan tiba-tiba meningkat tajam dan aura di tubuh Xiaoyan mencapai puncak. Dosian bintang 8 ekspresi di wajah Morninging juga pada saat ini tiba-tiba membekus ketika Morninging pada akhirnya kembali mengeluarkan origin abadi yang sangat kaya dari tubuhnya. Pedang hitam segera dihunuskan ke arah Xiaoyan yang pada saat ini melesat. Sementara itu Xiaoyan segera mengeluarkan teknik pedang berat misterius penghancur 5 lapis langit. Keduanya pada akhirnya segera bertarung bersama di udara dengan Xiaoyan yang melesatkan pedang miliknya. Xiaoyan pada saat ini langsung mengerahkan kekuatan yang terkuat untuk menghantamkan pedangnya ke arah Morninging. Suara dentang yang nyaring pada saat ini segera terdengar dan Xiaoyan benar-benar mengeluarkan seluruh kekuatannya. Xiaoyan langsung menghempaskan pedang hitam di tangan Morning dan Morning segera terhuyung mundur. Xiaoyan pun segera memanfaatkan situasi tersebut dan segera memukul pinggang Morning. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak memberikan kesempatan kepada Morning untuk menstabilkan sosoknya. Kekuatan Xiaoyan benar-benar tidak terbendung dan Xiaoyan segera merasakan kekuatan dari Morning. Ia hanyalah seorang tahap menengah Dosian bintang 8, oleh karena itu sangat mudah Xiaoyan untuk menghajar Morning. Pada akhirnya Xiaoyan terus membombardir Morning dengan banyak pukulan. Morning tidak bisa bergerak dan Morning benar-benar sangat kewalahan. Morning memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya benar-benar terhempas ke kedalaman laut. Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa serangan sebelumnya benar-benar masih belum cukup jika Xiaoyan ingin membunuh Morning. Xiaoyan harus mengambil kesempatan untuk membunuh Morning secara langsung. Sementara itu Morning mencoba yang terbaik untuk segera menstabilkan tubuhnya, namun pada saat yang bersamaan Xiaoyan masih terus mengejar Morninging. Tinju api nirwana pada saat ini segera melonjak dalam sekejap dan kekuatan penghancur segera menghantam tubuh Morning. Morning kembali kehilangan kendali atas tubuhnya, tetapi pada saat ini ekspresi Morning benar-benar dipenuhi dengan niat membunuh. Morning segera menoleh dan menatap tajam ke arah Xiaoyan, tetapi pada saat yang bersamaan sosoknya terkejut. Morning melihat ada dua sosok Xiaoyan dan Morning tidak tahu bahwa Xiaoyan memiliki teknik klon bayangan. Pada saat ini dua sosok Xiaoyan benar-benar melesat dengan kecepatan tinggi ke arah Morning. Morning tidak bisa membedakan mana tubuh asli dan mana tubuh palsu dari Xiaoyan. Ia pun menggertakkan gigi dan segera melonjakkan seluruh kekuatannya di dalam tubuhnya. Sementara itu di sisi lain mata semua orang tertuju kepada dua sosok yang saling bertempur. Raja Hiu Laut juga matanya berkaca-kaca ketika melihat apa yang berada di hadapannya. Raja Hiu Laut benar-benar kembali tersadar setelah terkejut untuk waktu yang lama. Tanpa sadar sambil tersenyum masam dirinya bergumam, apakah latar belakang dari Xiaoyan ini? Raja Hiu Laut benar-benar tercengang dengan apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan. Morning yang bahkan bukan lawannya benar-benar dipukul sampai babak belur oleh seorang Dosian bintang 5. Sementara itu di sisi lain wajah Morninging benar-benar berlumuran darah setelah dihajar habis-habisan oleh Xiaoyan. Pada akhirnya Morninging pada saat ini kembali menggertakkan giginya dan tiba-tiba mengencangkan jarinya. Setelah itu Moying segera menjentikan jari manisnya dan ledakan pada saat ini segera terjadi. Sebuah kekuatan yang begitu kuat mengakibatkan Xiaoyan tiba-tiba mundur dalam sekejap mata. Teknik klon bayangan Xiaoyan juga pada saat ini langsung hancur. Tubuh Xiaoyan yang melesat mundur juga segera memuncatkan seteguk besar darah. Banyak anggota dari klan Hiu Laut juga terpengaruh dan terkoyak oleh kekuatan tidak kasat mata yang baru saja melonjak. Sementara itu sosok Xiaoyan pada akhirnya pada saat ini segera menstabilkan tubuhnya dan matanya semakin merasa ngeri ketika menatap
Ke arah Morning yang mengejutkan Xiao Yan adalah tindakan Morning sebelumnya dengan menjentikkan jari. Hal tersebut terasa akrab bagi Xiao Yan dan Xiao Yan berpikir bahwa ini sepertinya adalah jari pelahap kehidupan. Xiao Yan dapat dengan jelas melihat bahwa kekuatan sebelumnya berasal dari jentikan jari yang dilesatkan oleh Morning. Xiao Yan juga mengingat dengan hati-hati bahwa Morning menggunakan tangan kirinya, sementara Xiao Yan menggunakan tersebut dengan tangan kanan. Xiao Yan pun bertanya-tanya di dalam hatinya, mungkinkah Morning memiliki jari aneh seperti Xiao Yan? Sementara itu di sisi lain Morning menstabilkan sosoknya dan menyekat darah di sudut mulutnya. Sosok Morning tampak sedikit memalukan, dan jika dibandingkan dengan luka Xiao Yan, maka luka yang dialami Morning pada saat ini benar-benar jauh lebih parah. Jika bukan karena kekuatan aneh yang sebelumnya dilonjakkan oleh Morning, sepertinya Morning benar-benar akan dipukul sampai mati. Morning pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya segera berkata kepada Xiao Yan bahwa saudara Xiao Yan benar-benar bersembunyi terlalu dalam. Namun saudara Xiao Yan pasti telah menggunakan semacam metode rahasia untuk meningkatkan kekuatannya. Jika benar apa yang dikatakan oleh Morning, pasti saudara Xiao Yan tidak memiliki banyak waktu yang tersisa. Xiao Yan pun mengerutkan kening setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Morning dan Xiao Yan. Tidak ingin membuang waktu lagi, Xiao Yan kembali melesat ke arah Morning dengan pedang berat yang dihunuskan. Melihat Xiao Yan yang bergegas, Morning segera kembali menjentikkan jarinya ke arah lain. Morning segera menarik 100 orang dari klan Hiu Laut dan seketika menyerap energi kehidupan mereka. Vitalitas dari 100 orang ini benar-benar diserap hingga menyisakan mayat yang tersisa. Kekuatan Morning juga pada saat ini kembali melonjak dan Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya. Xiao Yan semakin yakin dengan spekulasi sebelumnya bahwa Morning benar-benar memiliki jari yang persis sama dengan milik Xiao Yan. Namun jika dilihat dari kemahiran Morning dalam hal sebelumnya, terlihat jelas bahwa Morning benar-benar menguasai hal tersebut. Sementara itu Xiao Yan dapat dikatakan sebagai seorang pemula dan tidak tahu mengenai jari pelahap jiwa ini. Xiao Yan berpikir apakah Xiao Yan juga harus menggunakan jari miliknya. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk menggunakan kekuatan aneh tersebut. Sementara itu Morning tampak bersemangat dan tampak yakin akan dapat membunuh Xiao Yan dengan kekuatan jari tersebut. Pada akhirnya setelah semakin dekat, Xiao Yan pada saat ini tidak memiliki waktu lagi. Xiao Yan memutuskan untuk segera mengeluarkan jari manisnya dan hal tersebut segera membuat Morning terkejut. Morning tanpa sadar segera berkata ternyata Xiao Yan juga telah menerima warisannya. Setelah selesai berbicara, senyum segera muncul di wajah Morning dan wajahnya tampak dipenuhi dengan kegembiraan. Sementara itu Xiao Yan terkejut dan tanpa sadar bertanya apa yang disebut dengan warisan. Namun tidak lama setelah itu Xiao Yan segera menyadari bahwa sepertinya jari ini yang dimaksud warisan oleh Morning. Sementara itu Morning kembali berkata kepada Xiao Yan bahwa karena mereka berdua adalah pewarisnya, mari mereka melihat siapakah di antara mereka yang memenuhi syarat untuk menjadi pewaris sebenarnya. Setelah selesai berbicara, Morning pun segera mengeluarkan kekuatan jari manis di lengan kirinya. Xiao Yan juga pada saat ini memutuskan untuk menggunakan kekuatan aneh tersebut. Banyak benturan segera terjadi ketika kedua jentikan jari ini saling bertemu. Suara aneh dan pemandangan aneh pada saat ini segera muncul di hadapan semua orang. Mereka semua menunjukkan keraguan karena mereka tidak melihat adanya serangan yang saling berbenturan. Tetapi meskipun begitu mereka masih bisa merasakan kekuatan yang menekan serta suara keras yang bergema bersamaan dengan semua orang yang kebingungan. Pada akhirnya dua kekuatan yang sangat kuat pada saat ini meledak. Bersamaan air laut di sekitar Xiao Yan dan Morning pada saat ini terdorong menjauh. Keduanya langsung memasuki lingkungan vakum dan pada saat yang bersamaan kekuatan besar ini seketika membuat keduanya kembali terluka. Mereka menyemburkan seteguk darah hampir pada saat yang bersamaan dan bola mata mereka benar-benar tampak terlihat seperti merah darah. Morning pada saat ini menatap tajam ke arah Xiao Yan, sementara Xiao Yan pada saat ini terlihat kesakitan. Tidak lama setelah itu apa yang ditebak oleh Morning sebelumnya benar-benar terjadi. Tubuh Xiao Yan menjadi semakin lemah karena efek kekuatan 6 keinginan serta efek pil kembar benar-benar menghilang. Kekuatan Xiao Yan tiba-tiba turun ke puncak dosian bintang 5. Tahap awal penurunan kekuatan yang drastis ini juga menyebabkan Xiao Yan yang sudah terluka parah menjadi semakin terluka. Xiao Yan kembali memuntahkan seteguk darah dan ketika Morning melihat hal ini, Morning pada saat ini tersenyum. Setelah itu Morning lanjut tertawa terbahak-bahak dan merasa bangga. Seolah-olah pertempuran sudah ditentukan. Sementara itu mata Xiao Yan menjadi semakin buram dan Xiao Yan berpikir sepertinya Xiao Yan harus meminta bantuan
Zanlao Xiaoyan pun bergumam di dalam hatinya, sepertinya Zanlao harus segera mengambil tindakan. Xiaoyan pun menunggu balasan dari Zanlao, tetapi setelah beberapa saat suara Zanlao pada saat ini tidak terdengar. Xiaoyan pada akhirnya segera berteriak kepada Zanlao bahwa Xiaoyan telah mencapai batasannya kali ini. Jika Zanlao tidak mengambil tindakan maka Xiaoyan benar-benar akan mati di sini. Suara Zanlao pada saat ini masih belum terdengar, sementara Xiaoyan benar-benar menjadi semakin muram. Ledakan pada akhirnya segera terjadi mengakibatkan tubuh Xiaoyan pada saat ini terlempar mundur. Xiaoyan kembali memuntahkan seteguk darah, sementara di sisi lain Moning segera bergegas ke arah Xiaoyan. Dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa saudara Xiaoyan bisa bergerak, meskipun benar-benar sudah lemah, tetapi meskipun begitu pada saat ini kematian dari saudara Xiaoyan benar-benar sudah ditakdirkan. Moning pun segera kembali mengangkat pedang hitam miliknya dan melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa sepertinya keberuntungan Xiaoyan benar-benar hilang kali ini. Sementara itu sosok dari Morning sudah mendekati Xiaoyan dan bertanya apakah saudara Xiaoyan memiliki permintaan terakhir. Xiaoyan pun tersenyum mendengar perkataan dari Morning sebelum akhirnya perlahan mengangkat kepalanya. Meskipun tubuh Xiaoyan terluka parah, tetapi mata Xiaoyan masih bersinar. Ada rasa percaya diri yang terlihat di mata Xiaoyan dan hal tersebut membuat Morning sedikit terkejut. Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa satu-satunya kesempatan bagi Xiaoyan pada saat ini adalah meminta bantuan kepada bayangan hitam, tetapi Xiaoyan juga menyadari permasalahan dari hal tersebut karena Xiaoyan tidak tahu bagaimana cara memanggilnya. Namun meskipun begitu Xiaoyan benar-benar memiliki keyakinan. Pada akhirnya Xiaoyan segera bertanya kepada Moning apakah dirinya berpikir Xiaoyan pada saat ini akan segera mati. Moning pun tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya Moning tanpa basa-basi segera melesatkan pedangnya ke arah leher Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berkata kepada Moning bahwa menurut Xiaoyan kali ini tidak akan mati. Apakah Moning percaya dengan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan? Begitu Xiaoyan selesai berbicara mata Morning juga pada saat ini tiba-tiba menyusut, sosoknya menatap ke arah ke belakang Xiaoyan. Dan dirinya tidak tahu apa yang pada saat ini dilihatnya, namun meskipun begitu matanya pada saat ini menunjukkan ketegangan dan ketakutan yang sangat kuat. Moning segera menggertakkan giginya. Dan pada saat ini benar-benar merasakan ada sebuah perubahan. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini suara dengungan segera bergema di dalam benak Moning. Pedang yang pada saat ini dipegang oleh Morning juga benar-benar segera jatuh. Melihat hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera berkata, bukankah apa yang dikatakan oleh Xiaoyan menjadi sebuah kebenaran? Mengapa saudara Moning pada saat sebelumnya benar-benar tidak percaya kepada Xiaoyan? Moning tidak menjawab Xiaoyan dan Morning hanya bisa mengeluarkan raungan seperti orang kesakitan. Hati Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan berpikir bahwa sepertinya di belakang Xiaoyan pada saat ini ada bayangan hitam. Di saat yang bersamaan jari pelahap kehidupan di tangan kiri Morning tiba-tiba terputus. Xiaoyan pada saat ini menyaksikan jari manis tersebut segera bergegas ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya menghilang di tangan kiri Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini juga seketika terkejut dan segera menggerakkan jari baru miliknya. Bersamaan dengan hal tersebut pemandangan aneh pada saat ini segera melintas di benak Xiaoyan. Xiaoyan bisa melihat punggung seorang pria yang membelakangi Xiaoyan sebelum akhirnya sosoknya segera menoleh. Sosok itu segera berkata bahwa ini adalah jari pelahap kehidupan dan dirinya dapat menelan ribuan kekuatan dan mengubahnya menjadi segalanya. Setelah mendengar hal tersebut pada saat yang bersamaan, tatapan Xiaoyan tertuju pada wajah sosok tersebut. Sosok tersebut sedikit menoleh ke arah Xiaoyan, tetapi Xiaoyan pada saat ini dapat melihat dengan jelas siapakah sosok tersebut. Meskipun hanya melihat wajah sampingnya, Xiaoyan 100% yakin bahwa wajah tersebut adalah wajah Xiaoyan sendiri. Yang lebih membuat Xiaoyan terkejut adalah nada bicara dan suara yang dikeluarkan sama persis dengan milik Xiaoyan. Xiaoyan juga menyadari bahwa jari pelahap kehidupan ini adalah milik dari sosok tersebut, tetapi yang membuat Xiaoyan bingung adalah siapakah sosok tersebut. Mengapa sosok tersebut pada saat ini terlihat benar-benar sama dengan Xiaoyan? Xiaoyan dipenuhi dengan keraguan dan kebingungan, tetapi ketika Xiaoyan masih memikirkan hal ini tiba-tiba ada gelombang energi di tubuh Xiaoyan. Energi ini segera menyapu meridian Xiaoyan dan gelombang lautan energi benar-benar mengalir ke danantian Xiaoyan. Luka Xiaoyan sembuh dengan cepat, tetapi pada saat yang bersamaan keadaan Morning benar-benar berbalik dengan tubuh yang mengering dengan kecepatan yang sangat cepat. Moning meraung dengan gila ketika berkata bahwa semua ini benar-benar tidak mungkin. Moning adalah pewarisnya dan Moning adalah sosok yang terhormat. Sebelum Morning bisa menyelesaikan perkataannya pada saat ini tubuh Morning benar-benar telah mengering, bukan hanya nyawanya yang menghilang tetapi juga kekuatan spiritual origin abadi dan darah fisiknya, semuanya benar-benar dilahap. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menutup matanya dan Xiaoyan hanya bisa mendengar teriakan dari Morning. Xiaoyan benar-benar tenggelam dalam keadaan yang sangat menakjubkan.
Xiaoyan dapat merasakan bahwa origin abadi vitalitas dan kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini meningkat. Hal tersebut seketika membuat kekuatan Xiaoyan menerobos ke puncak dari Dosian Bintang 5. Xiaoyan juga pada saat ini masih bisa merasakan bahwa kekuatan tersebut masih belum berhenti. Xiaoyan bertanya-tanya dari manakah sumber energi yang pada saat ini mengalir ke tubuh Xiaoyan. Pada akhirnya kekuatan Xiaoyan pada saat ini benar-benar menerobos puncak Dosian Bintang 5 menuju ke Bintang 6. Dosian banyak gemuruh pada saat ini segera terdengar di atas kepala Xiaoyan, dan ini adalah bencana abadi. Ini adalah kesengsaraan Kaisar Dosian Bintang 6 milik Xiaoyan. Di kejauhan mata dari Raja Hiu Laut juga menyipit melihat adanya awan gelap. Ada ekspresi dipenuhi dengan ketidakpercayaan di wajahnya. Hal itu dikarenakan di kedalaman lautan ini hanya ada sedikit kesengsaraan abadi yang bisa menembus dirinya. Pada saat ini benar-benar tidak menyangka ada kesengsaraan abadi yang begitu kuat yang menerobos. Terlebih lagi awan tersebut benar-benar berada di atas mereka. Dan orang yang menerobos tentu saja tidak jauh dari mereka. Selain itu pada saat ini mereka juga sedang mengalami pertempuran yang sangat sengit, dan bagaimana mungkin seseorang menerobos di tengah pertempuran. Sementara itu di sisi lain Ding Yue juga pada saat ini sudah bertemu dengan semua anggota tim Veles, tetapi Ding Yue pada saat ini masih terlihat panik. Tentu saja Ding Yue pada saat ini mengkhawatirkan kondisi dari Xiaoyan. Sementara itu anggota tim Fearless lainnya bertanya kepada Ding Yue, di manakah Tuan Muda Xiaoyan. Ding Yue pun dengan gugup segera berkata bahwa Tuan Muda Xiaoyan dalam kondisi tidak baik. Tuan Muda Xiaoyan benar-benar akan segera mati. Semua orang seketika terkejut dan pada saat ini meminta Ding Yue untuk membawa mereka menuju ke tempat Tuan Muda Xiaoyan. Pada akhirnya tanpa ragu-ragu semua orang segera bergegas menuju ke arah tempat pertempuran Xiaoyan. Namun saat semua bergegas mendekat pada saat ini guntur di langit benar-benar melanda dengan keras. Guntur segera menciptakan ledakan yang mengerikan dan menelan Xiaoyan di dalamnya. Semua orang pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan mereka pada saat ini benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka tidak mempedulikan awan yang mengepul di langit karena mereka bertujuan untuk mencari keberadaan dari Xiaoyan. Semua orang melintasi lautan mencari keberadaan Xiaoyan, tetapi setelah beberapa saat mereka benar-benar tidak menemukan keberadaan dari Xiaoyan. Sementara itu pada saat ini Xiaozan segera berteriak bahwa dirinya pada saat ini menemukan sesuatu. Semua orang pada akhirnya segera menghampiri Xiaozan dan bertanya apa yang ditemukan oleh Xiaozan. Xiaozan pun menunjuk ke arah mayat yang mengambang dan berkata bahwa sepertinya dirinya mengenali mayat tersebut. Ding Yu yang pada saat ini sangat khawatir juga segera memperhatikan mayat yang ditunjuk oleh Xiaozan. Ding Yu segera berkata bahwa melihat dari pakaiannya sosok tersebut agak mirip dengan orang-orang dari klan Istana 10.000 Iblis. Oleh karena itu mayat ini bukanlah Tuan Muda Xiaoyan dan semua orang pada saat ini menghela nafas lega. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini ledakan segera terjadi di atas awan guntur yang mengepul. Guntur di langit pada saat ini benar-benar menghilang. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sesosok segera muncul. Semua orang di tim Veles segera menyipitkan matanya dan segera menghela nafas lega. Mereka menyadari bahwa sosok yang baru saja muncul adalah sosok Xiaoyan. Pada akhirnya Xiaoyan pun segera turun dan semua anggota dari tim Veles pada saat ini segera menghampiri Xiaoyan. Semua orang terlihat cemas dan melihat ekspresi semua orang. Xiaoyan segera berkata agar semua orang jangan khawatir. Pada akhirnya semua anggota dari tim Veles pada saat ini hanya bisa tersenyum melihat Xiaoyan yang pada saat ini sehat. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera mengulurkan tangannya dan segera meraih mayat dari Morninging. Setelah itu Xiaoyan menatap ke arah Xiaoyan dan berkata agar Xiaozan membawa mayat Morninging ke atas. Xiaozan harus menunjukkan mayat tersebut kepada orang-orang dari Istana 10.000 Iblis. Dengan begitu maka pertempuran pada saat ini benar-benar akan segera berakhir. Mendengar hal tersebut Xiaozan pun menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya sosok Xiaozan segera menggendong mayat dari Morning. Xiaozan pada akhirnya melesat ke atas ke tengah-tengah pertempuran dan kemunculan dari Xiaozan ini segera menarik perhatian semua orang. Hampir ratusan orang dari Istana 10.000 Iblis tiba-tiba terkejut ketika menatap ke arah Xiaozan. Mereka tentu saja sangat akrab dengan bos mereka dan sekilas mereka mengenali bahwa tubuh yang dibawa oleh Xiaozan ini adalah Morninging. Pada akhirnya semua orang dari Istana 10.000 Iblis tanpa sadar bergumam bahwa ini benar-benar mustahil. Banyak di antara mereka segera berteriak kepada Xiaozan bahwa dirinya benar-benar mencari kematian. Semua orang dari Istana 10.000 Iblis pada saat ini segera bergegas mengejar Xiaozan. Sementara itu Xiaozan pada saat ini segera bergegas kembali ke arah Xiaoyan dan meminta tolong kepada Xiaoyan. Melihat Xiaozan yang pada saat ini menghampiri Xiaoyan, orang-orang dari Istana 10.000 Iblis ketika berhenti dan berkumpul bersama semuanya meraung dengan sangat marah ketika menatap ke arah Xiaoyan dan tim Flash. Sementara itu Raja Hiu Laut memiliki ekspresi yang dipenuhi dengan kengerian. Dirinya tanpa sadar bergumam
Apakah Morninging pada saat ini benar-benar sudah mati? Sosoknya pada saat ini segera memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh ketidakpercayaan. Di tengah-tengah keterkejutan dirinya, tanpa sadar bertanya bagaimana mungkin bintang 5 Dosian bisa melawan bintang 8 Dosian. Xiaoyan di sisi lain juga memperhatikan tatapan dari Raja Hiu Laut. Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum karena Raja Hiu Laut pada saat sebelumnya benar-benar telah meremehkan kemampuan dari Xiaoyan. Sementara itu Raja Hiu Laut benar-benar hanya bisa terdiam dan terengah-engah menatap ke arah Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar telah berhasil membunuh Morning. Xiaoyan yang telah menghabisi Morninging, tentu saja semua orang benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan. Raja Hiu Laut juga pada saat ini tanpa sadar bertanya bagaimana caranya bintang 5 mengalahkan seorang Dosian bintang 8. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat hanya bisa tersenyum dan lanjut berkata bahwa itu hanyalah sebuah keberuntungan. Xiaoyan pada saat sebelumnya benar-benar hampir kalah, tetapi Xiaoyan beruntung bisa menang, dan Xiaoyan pada saat ini sudah menjadi seorang Doisan bintang 6. Dengan begitu maka kekuatan Xiaoyan lebih kuat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Raja Hiu Laut pada saat ini hanya bisa tersenyum masa mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan. Raja Hiu Laut berpikir bahwa Xiaoyan benar-benar telah menyembunyikan kekuatannya dengan begitu dalam. Sementara itu di sisi lain tubuh Morning yang tampak sangat menyedihkan pada saat ini segera membuat marah lebih dari 100 orang. Di anggota Istana 10.000 Iblis mereka memancarkan rasa membunuh yang sangat kuat ketika menatap ke arah kelompok Xiaoyan. Anggota Istana 10.000 Iblis mereka telah persiapkan hal ini untuk kontes 10.000 alam untuk rencana hari ini. Tidak peduli dari sudut apapun yang mereka pertimbangkan, rencana mereka kali ini sudah dipastikan benar-benar sangat mudah. Mereka yakin tidak akan ada kegagalan karena tidak mungkin bagi siapapun untuk mencapai Dosian bintang 7 dalam 10.000 tahun terakhir. Sementara itu Morning berada di Dosian bintang 8 di pihak mereka, namun pada saat ini bagaimana mungkin Morninging benar-benar bisa gagal di dalam misi kali ini? Semua orang di Istana 10.000 Iblis pada saat ini masih belum bisa mengetahui alasan dari hal tersebut, namun hasilnya sudah sangat jelas di hadapan mata mereka, dan rencana mereka pada saat ini benar-benar telah gagal. Di dalam kemarahan ini ratusan orang dari Istana 10.000 Iblis pada saat ini benar-benar tidak memiliki pemimpin. Hanya dengan sedikit perselisihan saja hal tersebut akan menyebabkan mereka hancur berkeping-keping. Meskipun mereka berasal dari sekte yang sama, tetapi tidak ada yang disebut dengan sesama sekte. Mereka memiliki persaingan yang ketat dan semua orang selalu saling memotong untuk menjadi pesaing. Banyak orang pada saat ini merasa benar-benar sangat kuat hingga pantas menjadi bos di dalam tim mereka. Pada saat ini ada seorang Dosian bintang 7 di antara mereka yang lebih kuat yang segera melangkah keluar. Sementara itu di sisi lain ada juga 2 orang Dosian bintang 7 yang pada saat ini juga melangkah maju. Ketiganya pada saat ini saling memandang dan secara alami mereka menyadari apa yang ada di pikiran satu sama lain. Suasana tiba-tiba menjadi tegang ketika ketiganya pada saat ini berhadapan. Pada akhirnya salah seorang pria yang bernama Jiji segera berkata apa yang ingin dilakukan oleh Wujian. Sekarang bos Morninging sudah mati dan Istana 10.000 Iblis mereka selalu dinilai berdasarkan kekuatan. Oleh karena itu dirinya yang bernama Jiji yang merupakan seorang Dosian bintang 7 tahap menengah yang merupakan terkuat di antara kelompok mereka. Dengan begitu maka dirinya adalah orang yang layak untuk menjadi pemimpin tim Istana 10.000 Iblis. Mendengar hal tersebut pria yang bernama Wujian pun langsung mendengus dingin dan segera membuka mulutnya. Wujian segera berkata jika dilihat dari kekuatannya meskipun dirinya yang bernama Wujian berada di tahap awal Dosian bintang 7, jika mereka dua benar-benar harus bertempur menurut Wujian Jiji tidak akan bisa mengalahkannya. Mendengar hal tersebut seorang lainnya yang bernama Gongzu juga pada saat ini segera berbicara dengan nada yang lebih arogan. Dirinya berteriak agar mereka berdua pada saat ini mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Gongzu. Di mata Gongzu pada saat ini mereka berdua benar-benar hanyalah sebuah sampah. Setelah ketiganya selesai berbicara pada saat ini origin abadi segera keluar dari tubuh masing-masing. Ketiganya pada saat ini saling melotot sebelum akhirnya memutuskan untuk segera bertempur. Orang-orang di Istana 10.000 Iblis pada saat ini hanya bisa saling memandang. Mereka benar-benar muak dengan situasi seperti ini, tetapi dengan kekuatan mereka pada saat ini mereka hanya bisa terdiam. Sementara itu pertempuran di ketiganya pada saat ini benar-benar segera terjadi dengan banyak benturan yang sangat intens. Sementara itu di sisi lain tim Fearless dan klan Hiu Laut pada saat ini benar-benar bingung dengan apa yang berada di hadapan mereka semua. Orang berpikir apakah orang-orang dari Istana 10.000 Iblis ini belum, bukankah mereka pada saat ini sedang berhadapan dengan musuh, tetapi mengapa mereka saling bertempur bersamaan? Dengan hal tersebut Xiao Zhan pada
Saat ini juga menggaruk kepalanya sebelum akhirnya berbicara kepada Xiao Yan. Xiao Zhan memperingatkan Xiao Yan agar mereka pada saat ini segera cepat pergi. Mereka harus pergi ke Gunung Es, atau jika tidak mereka akan terjebak di alam terlupakan. Kali ini diperlukan setidaknya puluhan ribu tahun untuk mereka keluar dari tempat ini. Jika mereka terjebak mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun tertegun sejenak sebelum akhirnya menatap ke arah sosok-sosok yang pada saat ini saling bertempur. Xiao Yan pada akhirnya terbetuk 2 kali dan Xiao Yan segera mulai berteriak kepada ketiganya. Xiao Yan berkata mengapa mereka pada saat ini tidak menyingkirkan musuh terlebih dahulu, mengapa mereka pada saat ini malah sibuk bertempur satu sama lain. Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah semua orang dari kelompok Istana 10.000 Iblis. Xiao Yan pada saat ini bertanya-tanya apakah tujuan mereka untuk masuk menuju ke kedalaman. Xiao Yan berpikir apakah mereka pada saat ini juga memiliki tujuan untuk mendapatkan jantung api. Namun setelah Xiao Yan melesatkan kekuatan spiritualnya, Xiao Yan hanya menemukan 2 orang yang memiliki jalan api. Terlebih lagi kekuatan keduanya juga hanya berada di tingkat dosian bintang 4. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini yakin bahwa ada tujuan lain yang mereka ingin capai di kedalaman laut. Xiao Yan pada akhirnya tanpa sadar bergumam apakah ada benda berharga lain yang berada di dalaman laut. Sementara itu di sisi lain ketiga sosok yang semula bertempur pada saat ini sudah berhenti dan menatap tajam ke arah Xiao Yan. Jiji pada saat ini dengan marah segera berteriak kepada Xiao Yan, beraninya dirinya memprovokasi Istana 10.000 Iblis. Begitu masalah ini selesai maka dirinya yang bernama Jiji dari Istana 10.000 Iblis akan segera mengurus Xiao Yan. Dirinya juga pasti akan segera membantai seluruh dunianya. Dengan darah mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum sebelum akhirnya melayang. Di atas kepala mereka bertiga, Xiao Yan memandang ketiganya dengan mata yang dipenuhi dengan gejolak yang mengerikan. Xiao Yan lanjut berkata jika mereka memang memiliki nyali maka mereka bisa mengatakan apa yang baru saja mereka katakan. Suara Xiao Yan ini tidak nyaring tetapi suaranya yang tenang bercampur dengan tekanan yang kental. Kekuatan tahap awal dosian bintang 6 juga pada saat ini seketika meledak dengan momentum kuat. Tubuh ketiga orang dari Istana 10.000 Iblis pada saat ini sedikit terguncang ketika mendengar suara dari Xiao Yan. Mereka pada saat ini benar-benar bisa merasakan nyawa mereka terancam dan Jiji tanpa sadar segera bertanya siapakah sosok ini. Xiao Yan pada saat ini meledek kelompok mereka dengan berkata bahwa Xiao Yan adalah leluhur mereka. Mendengar hal tersebut ketiganya pada saat ini menjadi semakin marah dan segera melotot ke arah Xiao Yan. Pada saat yang bersamaan ketiganya segera mengarahkan ujung senjata mereka ke arah Xiao Yan. Ketiganya bergegas menuju ke arah Xiao Yan secara serempak dan pada saat ini benar-benar melesatkan serangan mereka. Jarak mereka sangat dekat dengan Xiao Yan dan ini adalah serangan dari 3 orang dosian bintang 7. Pengepungan dari makhluk-makhluk seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh seorang dosian bintang 6 biasa. Hati orang-orang dari tim Veles pada saat ini juga tiba-tiba menegang. Zudi juga pada saat ini memimpin tim wilayah laut untuk melesat membantu Xiao Yan, tetapi tidak peduli seberapa cepat Zudi bergerak pada saat ini mereka tampaknya benar-benar tidak bisa membantu Xiao Yan. Raja Hiu Laut juga di kejauhan pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan dirinya benar-benar tidak tahu mengapa Xiao Yan bisa bersikap begitu sombong. Dirinya hanya bisa menatap ke arah Xiao Yan dan benar-benar tidak bisa melewatkan adegan ini. Sosoknya menatap ke arah ketiga sosok yang melesat ke arah Xiao Yan. Dengan Xiao Yan yang masih tetap berdiri dengan tenang dan tak bergeming melihat Xiao Yan yang tidak bergerak dengan ketiga serangan yang dilesatkan oleh Doisan bintang 7 Raja Hiu Laut pada saat ini bertanya-tanya apakah Xiao Yan benar-benar bodoh. Pada akhirnya serangan ketiganya benar-benar mendekati Xiao Yan dengan Xiao Yan yang masih tetap tenang. Sesaat kemudian pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera menjentikan kedua jarinya. Senyum juga ini segera muncul di wajah Xiao Yan. Ketika Xiao Yan berkata kepada ketiga sosok tersebut, Xiao Yan berkata kekuatan yang ditinggalkan oleh Geng Ping seharusnya tidak akan cukup untuk menghadapi mereka. Setelah Xiao Yan selesai berbicara pada saat ini ketiga sosok itu seketika terkejut dan firasat buruk tiba-tiba muncul di hati mereka. Ketiganya pada saat ini benar-benar tercengang dan kekuatan yang tak terlihat pada saat yang bersamaan dengan kuat meledak dari Xiao Yan sebagai pusatnya. Ketiganya seketika merasa seolah-olah diperas oleh kekuatan yang kuat dan mereka bertiga segera kehilangan keseimbangan. Ketiganya menyemburkan darah yang sangat banyak sebelum akhirnya tubuhnya pada saat ini terlempar mundur. Xiao Yan pada saat ini masih berdiri diam dengan origin abadi yang masih melonjak, tetapi Xiao Yan pada saat ini tidak berniat mengambil tindakan. Sementara itu semua orang pada saat ini benar-benar terkejut menatap ke arah tiga sosok dosian bintang 7 yang sama-sama
Terpental secara serempak mereka pada saat ini bertanya-tanya apa yang baru saja sedang terjadi. Semua orang pada saat sebelumnya benar-benar tidak berkedip dan ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh Xiaoyan, tetapi pada saat ini mereka benar-benar tidak menyangka bahwa mereka juga tidak tahu apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Mereka hanya dapat menyaksikan 3 orang dosian bintang 7 terdiam sebelum akhirnya terlempar mundur dengan memuntahkan darah. Ketiga sosok ini pada akhirnya menstabilkan tubuh masing-masing sebelum akhirnya mereka pada saat ini kembali memuntahkan darah. Aura mereka juga perlahan-lahan menjadi lemah dan ketiganya pada saat ini benar-benar tercengang. Sementara itu Xiaoyan juga pada saat ini segera memiliki pemahaman baru tentang jari pelahap kehidupan. Dapat dianggap bahwa jari pelahap kehidupan ini sebagai wadah atau botol untuk menampung energi semula. Xiaoyan hanya memiliki 1 jari dan daya penampungan. Xiaoyan benar-benar sedikit setelah mendapatkan jari tambahan dari Morninging. Tentu saja pada saat ini penampungan di jari Xiaoyan semakin besar. Xiaoyan pun tersenyum dan rasa lega setelah menyadari hal tersebut. Serangan yang baru saja dilesatkan oleh Xiaoyan juga adalah sisa kekuatan yang Xiaoyan serap dari Morninging. Kekuatan ini berisi origin abadi, kekuatan spiritual dan bahkan kekuatan fisik Morninging. Ketika kekuatan tersebut dilesatkan, maka hal ini benar-benar sebanding dengan peledakan diri dari seorang dosian bintang 8. Meskipun serangan ini tidak akan mengakibatkan 3 orang dosian bintang 7 mokat, tapi setidaknya pada saat ini serangan tersebut akan mampu melukai mereka dengan cukup parah. Itulah mengapa Xiaoyan pada saat sebelumnya membiarkan mereka benar-benar mendekati Xiaoyan sebelum akhirnya Xiaoyan melesatkan serangan semakin dekat mereka dengan serangan Xiaoyan, maka efeknya benar-benar akan semakin menyakitkan. Xiaoyan pun menekan perasaan dan pemikirannya sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini menoleh dan memandang ke arah Raja Hiu Laut. Xiaoyan menunjukkan senyum sebelum akhirnya bertanya apa yang harus dilakukan oleh Xiaoyan kepada anggota dari klan 10.000 Iblis. Raja Hiu Laut pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini seseorang di istana 10.000 Iblis segera mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa situasi pertempuran pada saat ini tidak beres dan mengapa mereka pada saat ini tidak mundur terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut salah seorang di antara mereka juga kembali mulai berbicara. Sosoknya berbicara apakah dirinya memutuskan untuk mundur. Jika ada seseorang yang ingin mundur maka dirinya bisa mundur, tetapi pada saat ini dirinya akan bertahan. Bahkan jika mereka bisa keluar, apa menurut mereka penguasa dari istana akan membiarkan mereka hidup? Bukankah pada saat ini jika mereka berjuang dengan keras maka mereka akan memiliki sedikit peluang? Mendengar hal tersebut pada saat ini banyak keributan segera terjadi dengan perdebatan di anggota istana 10.000 Iblis. Melihat hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit karena ini adalah pertama kalinya bagi Xiaoyan melihat tim yang terpecah belah. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Raja Hiu Laut terdiam sebelum akhirnya segera berteriak. Ketika dirinya membuka mulutnya, dirinya memerintahkan para anggota dan dari istana 10.000 Iblis untuk dengan cepat mengevakuasi semua anggotanya. Jika mereka tidak bertindak cepat maka mereka pada saat ini benar-benar akan dibantai tanpa ampun. Pada saat ini Raja Hiu Laut mengetahui situasi di pertempuran karena Raja Hiu Laut pernah bertarung melawan mereka sebelumnya. Raja Hiu Laut tahu bahwa orang-orang ini semua benar-benar cukup gila jika mereka benar-benar ingin bertarung. Meskipun Xiaoyan memiliki kekuatan magis yang hebat, pertempuran benar-benar akan terjadi. Situasi dari pertempuran ini benar-benar akan tragis dan dirinya benar-benar akan kehilangan banyak anggotanya. Meskipun mereka hanya memiliki 100 orang, tetapi kekuatan mereka benar-benar jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan puluhan ribu anggota dari klan Hiu Laut. Oleh karena itu pada saat ini Raja Hiu Laut hanya bisa mengintimidasi mereka agar mereka tidak kembali ke sini. Tentu saja pada saat ini Raja Hiu Laut juga menyadari jika mereka mundur kemudian di lain waktu tentu saja mereka memiliki kemungkinan untuk kembali bergegas. Tetapi ketika mereka hendak bergegas pasti mereka berpikir bahwa ada Xiaoyan yang memiliki cara aneh untuk menghabisi mereka. Hal itu sepertinya dapat menjadi perhitungan bagi mereka untuk menggagalkan misi mereka kembali datang ke sini. Sementara itu di sisi lain pada akhirnya setelah perdebatan panjang seseorang pada saat ini segera memerintahkan anggota dari istana 10.000 Iblis untuk mundur. Begitu kata-kata ini keluar lebih dari 100 orang tiba-tiba bangkit. Mereka segera membawa 3 orang dosien bintang 7 yang sebelumnya pingsan dan segera terbang pergi. Sementara itu melihat kepergian dari anggota istana 10.000 Iblis, Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum. Xiaoyan pada saat ini dengan santai segera bermain dengan cincin penyimpanan yang berukirkan tengkorak. Cincin penyimpanan ini adalah milik Morning. Dan Xiaoyan tentu saja tidak akan melepaskan harta seperti itu. Namun sekarang bukanlah waktunya untuk melihat harta karun dan Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk segera pergi ke tujuan perjalanan. Xiaoyan memandangi dasar laut yang mempesona yang berada di bawah Xiaoyan. Ia merasa sedikit bersemangat di dalam hatinya dan
Ketika Xiaoyan datang ke sini, Xiaoyan benar-benar memiliki perasaan yang akrab. Xiaoyan kembali teringat dengan Xiaoyan yang pada saat itu berada di benua Doki. Xiaoyan menyelam ke kedalaman laut menuju ke magma untuk mendapatkan Green Lotus Core Flame bersamaan dengan Xiaoyan yang terhanyut dalam nostalgia. Pada saat ini Raja Hiu Laut ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menangkupkan tangannya kepada Xiaoyan. Ekspresi dari Raja Hiu Laut pada saat ini semakin hormat kepada Xiaoyan. Dirinya pada akhirnya segera mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini melambaikan tangannya sambil tersenyum dan berkata bahwa Raja Hiu Laut pada saat ini tidak perlu berterima kasih. Orang-orang dari Istana 10.000 Iblis juga memiliki dendam terhadap tim Veles. Tanpa bantuan dari klan Hiu Laut, tim Veles pasti tidak akan bisa menghadapi mereka dengan lancar. Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan juga ingin berterima kasih kepada Yang Mulia Ratu atas kepercayaannya. Raja Hiu Laut pada saat ini hanya bisa tersenyum sebelum akhirnya ekspresinya menjadi serius ketika menatap ke arah Xiaoyan. Raja Hiu Laut pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaoyan. Sepertinya pada saat ini Xiaoyan memiliki tujuan lain untuk datang ke sini. Xiaoyan pada akhirnya mengangguk ringan dan pada saat ini Raja Hiu Laut benar-benar menghela nafas. Xiaoyan pada akhirnya lanjut bertanya, apakah Yang Mulia Ratu mengetahui jantung api Raja Hiu Laut pada saat ini? Sedikit terkejut dan mengerutkan kening, dirinya awalnya berpikir bahwa Xiaoyan sepertinya datang ke sini untuk menyelamatkan iblis Betianli. Pada akhirnya Raja Hiu Laut segera lanjut berkata bahwa dirinya telah mendengar sesuatu mengenai jantung api, tetapi pada saat ini dirinya benar-benar tidak tahu banyak mengenai jantung api. Mendengar hal tersebut Xiaoyan sedikit mengerutkan kening dan berpikir sepertinya Raja Hiu Laut pada saat ini berbohong. Klan Hiu Laut telah tinggal di sini untuk waktu yang lama dan tidak mungkin bagi mereka untuk tidak mengetahui adanya jantung api. Melihat wajah Xiaoyan yang terlihat sedikit jelek, Raja Hiu Laut pada saat ini lanjut mulai menjelaskan kepada Xiaoyan. Dirinya berkata bahwa dirinya pada saat ini benar-benar tidak tahu mengenai jantung api. Misi mereka di sini adalah untuk menjaga iblis kuat yang tersegel. Mereka telah menghabiskan beberapa generasi di laut dalam yang gelap ini. Adapun apa yang dikatakan mengenai jantung api seharusnya semacam benda aneh, tetapi mereka belum pernah melihatnya di sini. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini masih terus bertanya apakah Raja Hiu Laut belum pernah ke dasar laut. Raja Hiu Laut pun berkata bahwa mereka pernah pergi ke sana tetapi tidak mencapai titik terdalam. Cuaca di sana sangat panas dan tidak ada cara untuk bisa mencapai dasarnya. Setelah mendengar hal ini Xiaoyan pada saat ini tidak lagi meragukan Raja Hiu Laut. Apa yang dikatakan oleh Raja Hiu Laut mungkin tidak bohong dan Xiaoyan yakin ada sesuatu di dasar laut. Xiaoyan merenung sejenak sebelum akhirnya berkata seperti yang diharapkan bahwa jantung api berada di dasar laut dalam. Raja Hiu Laut pun menunjukkan keterkejutan di wajahnya dan bertanya apakah Xiaoyan ingin pergi ke dasar laut. Xiaoyan pun mengangguk dengan lembut sementara Raja Hiu Laut langsung berkata bahwa Xiaoyan tidak bisa pergi ke sana. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan bertanya mengapa Xiaoyan tidak bisa pergi ke kedalaman laut. Raja Hiu Laut segera berkata bahwa mereka diperintahkan untuk melindungi iblis besar yang tersegel di dasar laut. Mereka harus mencegah siapapun memasuki dasar laut, bahkan jika Xiaoyan juga telah membantu klan Hiu Laut. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan berkata bahwa mereka di sini untuk menemukan jantung api dan bukan untuk membebaskan iblis besar tersebut. Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan benar-benar harus pergi segera menuju ke kedalaman laut. Raja Hiu Laut pada saat ini merenung sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa dasar laut sangat panas. Sekalipun mereka bisa turun, mereka tidak akan bisa mencapai dasar laut. Mereka benar-benar akan menjadi buta dalam sekejap jika mereka benar-benar bersikeras mencapai dasar laut. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tentu saja tidak ingin menyerahkan permasalahan ini begitu saja. Mereka sudah datang sejauh ini dan Xiaoyan masih terus bersikeras membujur Raja Hiu Laut. Xiaoyan lanjut berkata kepada Raja Hiu Laut bahwa Xiaoyan berjanji kepadanya bahwa mereka di sini hanya untuk jantung api. Xiaoyan harus menemukan cara untuk pergi ke dasar laut. Dan selama Xiaoyan bisa mendapatkan jantung api, Xiaoyan akan bersedia melakukan apapun yang diperlukan. Melihat Xiaoyan yang berbicara dengan ekspresi serius pada saat ini, Raja Hiu Laut kembali merenung dan mengerutkan kening. Bersamaan dengan hal tersebut, suara gemuruh segera terdengar dari bawah kedalaman laut, yang sepertinya iblis itu mulai memberontak untuk membuka segel. Ini benar-benar bahaya jika iblis itu berhasil melarikan diri. Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening dan Xiaoyan juga bisa merasakan dengungan yang pada saat ini mendekat. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini banyak ikan yang berukuran sangat besar segar mendekat. Ukuran ikan-ikan ini jauh lebih besar dengan ikan yang ditunggangi oleh Raja Hiu Laut. Sebelumnya melihat semua ini Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening dan bertanya apa yang sedang terjadi. Raja Hiu Laut pun berkata dengan tergesa-gesa bahwa pada saat ini ada seseorang yang mendobrak dasar laut. Xiaoyan pun tercengang saat mendengar hal tersebut, yang sepertinya iblis yang berada di kedalaman laut mulai memberontak karena dia tahu di barusan dia akan diselamatkan.
yang kemungkinan iblis ini berasal dari istana 10.000 iblis.大千世界万族，